yang di rumah. Shalom. Adik-adik, kalau kakak tanya apa kabarnya, adik-adik yang di rumah jawabnya Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat luar biasa. Yes, yes, haleluya. Adik-adik, kakak yakin adik-adik yang di rumah sangat sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tentunya kakak juga yakin kakak-kakak di sini sudah siap kan, Kak? Siap dong, Kak. Bagus, tapi sebelum kita memuji Tuhan, kakak mengajak adik-adik yang di rumah untuk kita berdoa dulu. Yuk, satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini juga menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau yang memberkati kami semua juga Tuhan. Dan kami akan memuji, bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita angkat pujian yang pertama. Aku senang jadi anak Tuhan. Yuk adik-adik, bangkit berdiri sebagai semangat lagi. Kita angkat pujian yang pertama. Adik-adik, yuk sama-sama kita angkat pujian kita yang kedua, Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya.
Adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik lebih semangat lagi angkat pujian ini sekali lagi ya. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. 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 Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, kakak mau mengajak adik-adik yang di rumah untuk bersikap yang manis ya, dan dengarkan firman ini dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus dalam padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus dalam padaku. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja
dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia. Matius 5 ayat 37a. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, kami bisa mengadakan ibadah ini. Kami berdoa untuk Ibu Pastor Senior dan Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan kedua anaknya. Tuhan berkati dan jagai mereka sekeluarga, dan Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman lain, dan berikan kesehatan dan Tuhan pulihkan Indonesia supaya bisa kembali semula. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.